Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau dalami satu prinsip komunikasi nih. Kelihatannya sih simple, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Ini dari Dale Carnegie ya, buku How to Win Friends and Influence People. Prinsip keenam, di bagian cara memenangkan orang lain. Biarkan orang lain lebih banyak bicara. Mungkin kedengarannya agak pasif gitu ya. Tapi kok bisa jadi senjata rahasia yang ampuh? Coba kita bedah yuk. Betul sekali. Prinsip ini kena banget ke sifat dasar kita sebagai manusia. Coba deh pikirin, subjek favorit kebanyakan orang itu siapa sih? Ya diri mereka sendiri kan? Pengalamannya, masalahnya, sudut pandangnya. Nah, pas Anda secara sadar kasih ruang buat orang lain ngomong panjang lebar, bener-bener ngomong sampai puas, itu Anda bukan cuma sopan loh. Oh, jadi lebih dari sekedar sopan santun ya? Iya, Anda itu lagi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan untuk didengar, dihargai, dipahami. Jadi ini, strategi psikologis yang cerdas sebetulnya. Wah, menarik, menarik. Bukan etiket biasa berarti, tapi ada semacam mekanisme psikologisnya. Nah, di materi Carnegie itu kan ada cerita klasik yang pas banget nih buat gambarin ini. Walaupun mungkin di buku konteksnya agak beda dikit, tapi relevan banget. Soal pelanggan yang marah banget di toko Marshall Field, Chicago gitu. Dia yakin ada tagihan salah, pokoknya udah siap ngamuk deh. Nah, ini nih bagian serunya. Manajer tokonya gimana? Dia nggak defensif, nggak langsung nyodorin bukti atau apa. Justru dia melakukan sesuatu yang, nggak terduga. Dia nyambut pelanggan itu, bilang makasih udah mau repot-repot dateng, bahkan ngaku kalau, ya, departemennya bisa jadi salah. Wah, berani ngaku bisa salah ya? Iya, dia bilang gini, saya jauh lebih ingin dengar keluhan Anda daripada Anda ingin menyampaikannya. Nah, ini langkah kuncinya, validasi. Dia coba menempatkan diri di posisi pelanggan. Bilang kalau dia jadi pelanggan itu pasti marah juga. Oke, oke. Setelah divalidasi gitu, terus gimana? Ini bagian yang paling nyambung sama prinsip kita hari ini kan? Persis. Manajer itu kemudian benar-benar diam. Dia biarin si pelanggan bicara. Bukan cuma basa-basi dengerinnya, tapi dibiarin meluapkan semua kekesalannya. Semua unek-uneknya. Nggak dipotong sama sekali. Cuma dengerin dengan penuh perhatian. Secara psikologis, apa ya yang terjadi ke pelanggan itu? Pasti biarin ngomong sampai puas gitu. Kan lagi emosi banget tuh. Nah, itu pertanyaan bagus. Pas seseorang, apalagi yang lagi emosi tinggi ya, dikasih kesempatan ngeluarin semuanya tanpa disela, itu kayak ada pelepasan emosional gitu. Semacam katarsis lah. Energi negatifnya kayak disalurin keluar. Nah, kalau emosinya udah keluar, biasanya logikanya mulai bisa jalan lagi. Manajer itu nggak ngelawan api pakai api, tapi dia kasih ruang biar apinya padam sendiri. Ah, iya, iya. Karena merasa didengar sepenuhnya, pertahanan diri si pelanggan itu jadi runtuh. Dia nggak lagi lihat manajer sebagai musuh, tapi sebagai orang yang, ngertiin dia. Wow. Jadi sabar dengerin itu bukan pasif ya, tapi justru aktif mengubah kondisi emosi lawan bicara kita. Keren banget. Terus akhir ceritanya gimana? Hasilnya, spektakuler. Si pelanggan itu nggak cuma tenang, tapi rasa marahnya itu malah jadi rasa hormat, kagum gitu sama sikap si manajer. Ujung-ujungnya dia malah pesen barang tambahan lagi. Serius? Sampai pesen barang lagi? Iya, terus beberapa hari kemudian dia nemuin tagihannya yang hilang. Ternyata dia yang salah. Dia kirim cek pembayaran plus surat minta maaf yang tulus banget. Dan yang lebih gila lagi, dia jadi pelanggan setia toko itu sampai 22 tahun berikutnya. Manajer itu menang bukan karena debat, tapi karena kekuatan memberi ruang bicara. Gila, ini pelajaran kuat banget sih. Jadi kalau kita mau meredakan konflik atau mau bangun hubungan baik, mau yakinin orang atau ya sekedar bikin orang nyaman dan nyambung sama kita, seringkali cara paling efektif itu justru nahan diri ya. Tahan ego buat dominasi, tahan pingin nyela atau bantah. Justru aktif dorong orang lain buat ngomong lebih banyak, biarin mereka jadi bintangnya dulu lah di percakapan itu. Tepat sekali. Ini bukan berarti Anda nggak boleh punya pendapat loh, atau nggak boleh ngomong sama sekali. Tapi ini soal timing dan fokus. Dengan membiarkan orang lain bicara duluan dan lebih banyak, Anda dapat beberapa keuntungan tuh. Anda jadi ngumpulin info lebih banyak, Anda jadi lebih paham sudut pandangnya, dan Anda bangun fondasi, rasa percaya dan dihargai. Ah, iya bener juga. Nanti pas giliran Anda ngomong, mereka bakal jauh lebih mau dengerin.
Karena mereka udah merasa didengerin duluan. Bener juga, jadi kita punya modal yang lebih bagus buat merespon dengan pas ya, bukan cuma reaktif aja. Persis. Jadi, mungkin ini bisa jadi bahan renungan praktis nih buat Anda yang dengerin. Coba deh di interaksi Anda berikutnya, perhatiin. Seberapa cepat sih Anda pingin motong omongan orang? Seberapa sering pikiran Anda sibuk nyusun kalimat balasan, bukannya benar-benar nyerna apa yang lagi diomongin lawan bicara? Coba aja eksperimen kecil. Kasih jeda lebih lama secara sadar. Atau ajukan pertanyaan yang ngundang penjelasan lebih lanjut, kayak, boleh cerita lebih lanjut soal itu? Atau gimana persisnya perasaan Anda waktu itu? Tantangannya mungkin nahan keinginan buat buru-buru nyelesain masalah atau menang argumen kali ya. Betul banget. Godaan terbesarnya yaitu merasa kalau diam itu artinya kalah atau pasif. Padahal seperti yang ditunjukin Carnegie nih, diam yang strategis, dengerin yang aktif, itu justru bisa jadi bentuk pengaruh yang paling kuat. Bisa secara fundamental mengubah kualitas hubungan Anda, baik itu di kerjaan, di rumah, atau di pergaulan sehari-hari. Ini bukan cuma tips komunikasi biasa loh, ini wawasan mendalam tentang cara kerja psikologi manusia.